Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan memaparkan materi yang berjudul Perspektif Al-Quran tentang Wadiyah, Syirkah, dan Mudharabah. Saya Anissa Syamgeno sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian wadiyah. Jadi, wadiyah adalah titipan harta dari seseorang kepada orang lain untuk dijaga dan dikembalikan saat diminta, tanpa hak bagi penerima titipan untuk memanfaatkannya. Dalam istilah fikih, wadiyah berarti pemberian kuasa kepada seseorang untuk menjaga harta milik orang lain. Adapun dasar hukum dari wadiyah. Wadiyah dalam Islam hukumnya boleh dan dianjurkan untuk menjaga harta orang lain dengan baik. Ketentuan tentang wadiyah ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum muqbudat. Wa in amina ba'dukum ba'dan falyuwaddil ladzi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbahu wala taqtumus syahadat wa man yaktumha fa innahu asimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim, yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang mempercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Dan janganlah kamu, para saksi, menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selain dari Al-Quran, para ulama juga sepakat bahwa wadiyah itu dibolehkan dalam Islam. Mereka memandang bahwa wadiyah sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ada kalanya seseorang tidak bisa membawa hartanya dan membutuhkan orang lain untuk menjaganya. Karena itu, agama Islam menetapkan aturan tentang titipan agar harta bisa terjaga dengan baik dan aman. Selanjutnya, ada rukun wadiyah, yang dimana dalam akad wadiyah terdapat 4 rukun utama yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah. Yang pertama ada muwaddi atau orang yang menitipkan, yaitu pihak yang memiliki barang dan menyerahkannya kepada orang lain untuk dijaga. Dan yang kedua ada al-wadi'i atau orang yang menerima titipan, di mana pihak yang menerima barang titipan bertanggung jawab untuk menjaganya dengan baik. Yang ketiga ada al-wadiyah atau barang yang dititipkan, harta atau barang yang dititipkan seperti uang, perhiasan, atau barang berharga lainnya. Yang keempat ada sighat atau ijab dan qabul, yaitu pernyataan serah terima antara kedua belah pihak, bisa melalui ucapan atau tindakan yang menunjukkan persetujuan. Selanjutnya ada syarat wadiyah. Yang pertama, syarat bagi orang yang menitipkan atau muwaddi dan yang dititipi atau mustauda. Yang pertama, berakal sehat dan muwayyiz, yang dimana kedua belah pihak harus memiliki akal sehat dan mampu membedakan yang baik dengan yang buruk. Yang kedua ada balik. Menurut mayoritas ulama, kedua pihak harus sudah dewasa atau balik. Namun, menurut mazhab Hanafiyah, anak yang sudah muwayyiz boleh melakukan akad dengan izin walinya. Selanjutnya ada syarat bagi barang yang dititipkan, yang dimana barang memiliki nilai dan dapat disimpan. Barang tersebut harus memiliki nilai atau qimah dan bisa diserah terimakan secara fisik. Selanjutnya, barang yang halal. Barang yang dititipkan harus halal dan
tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selanjutnya ada sigat atau ijab dan qabul. Yang pertama, pernyataan serah terima harus ada pernyataan dari pihak yang menitipkan dan penerimaan dari pihak yang dititipi, baik secara lisan maupun melalui tindakan yang menunjukkan persetujuan. Yang kedua, ada kesepakatan kedua belah pihak. Kedua belah pihak harus sepakat dan tidak ada paksaan dalam melakukan akad wadiah. Baik, sekian dari saya serahkan ke pemateri kedua. Baik, saya akan membahas syirka dan mudharabah. Yang pertama adalah syirka. Pengertian syirka secara bahasa, kata syirka berarti al-ikhtilaf atau pencampuran dan persekutuan dua hal atau lebih. Sedangkan dalam istilah fikih, syirkah berarti persekutuan antara perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Al-Imam Asy-Syaukani berkata dalam As-Sailul Jarar, syirkah yang syar'i terjadi dengan adanya saling ridho antara dua orang atau lebih dengan ketentuan setiap orang dari mereka usaha dan keuntungan dengan harta yang ia serahkan, dan bagi setiap orang dari mereka ada kewajiban pembiayaan sebesar itu pula yang dikeluarkan dari harta syirkah. Selanjutnya dasar hukum syirkah. Syirkah memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam sebab keberadaannya diperkuat oleh Al-Quran dan hadis ulama. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan pentingnya syirkah. Di antaranya terdapat dalam Al-Quran, Quran surah As-Sa'ad ayat 24 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'aji wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa qalilum ma hum wa dhanna Daud annama fatannahu fastaghfara rabbuhu wa kharra raki'an wa anab. Yang artinya dia Daud berkata, sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat. Selanjutnya jenis-jenis syirkah. Para ulama membagi syirkah menjadi dua macam, yaitu yang pertama syirkah amlak atau perserikatan dalam kepemilikan. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan syirkah amlak adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad, baik bersifat ikhtiari atau jabari. Syirkah amlak dibagi menjadi dua, yaitu ikhtiar atau disebut ikhtiari atau disebut syirkah amlak ikhtiar, yaitu di perserikatan yang muncul Islam akibat tindakan hukum orang yang berserikat seperti dua orang yang sepakat untuk membeli suatu barang. Yang kedua adalah jabari, syirkah amlak jabari, perserikatan yang muncul secara paksa bukan keinginan orang yang berserikat seperti harta warisan. Nah, jenis yang kedua yaitu syirkah ukut atau perserikatan berdasarkan akad. Syirkah ukut adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama atau berserikat dalam modal dan keuntungan. Kerjasama ini didahului dengan transaksi penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungan. Menurut Sayyid Sabiq ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu jumlah modal masing-masing sama, jika berbeda tidak sah, memiliki kewenangan bertindak yang sama, maka tidak sah syirkah antara anak kecil dengan orang dewasa. Agama yang sama, maka tidak sah syirkah antara muslim dengan non-muslim. Nah, masing-masing pihak dapat bertindak sebagai pinjaman bagi yang lain atas apa yang dibeli ataupun dijual. Selanjutnya rukun dan syarat syirkah. Rukun syirkah adalah sesuatu yang harus ada ketika syirkah itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun syirkah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun syirkah hanya ada dua, yaitu ijab atau ungkapan penawaran melakukan perserikatan, dan kabul, ungkapan penerimaan perserikatan. Istilah ijab dan kabul sering disebut dengan serah terima. Contoh lafal ijab kabul, seseorang berkata kepada partnernya, aku bersyirkah untuk urusan ini. Partnernya menjawab, telah aku terima. Jika ada yang menambahkan selain ijab dan kabul dalam rukun syirkah seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad, menurut Hanafiyah itu bukan termasuk rukun tetapi termasuk syarat. Adapun menurut Abdurrahman Al-Jaziri, rukun syirkah meliputi dua orang yang berserikat. Syigat objek akad syirkah baik itu berupa harta maupun yang bekerja. Adapun menurut jumhur ulama, rukun syirkah sama dengan apa yang dikemukakan oleh Al-Jaziri di atas. Syarat syirkah merupakan perkara yang penting yang harus ada sebelum dilaksanakannya syirkah. Jika syarat tidak terwujud, maka transaksi syirkah batal. Syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah menurut Hanafiyah dibagi menjadi 4 bagian berikut ini. Yang pertama, sesuatu yang berhubungan dengan semua bentuk syirkah, baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat 2 syarat, yaitu yang pertama,
A. Yang berkenan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan. B. Yang berkenan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga, dan yang lainnya. Syarat yang kedua, sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal atau harta. Dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi. Yang pertama, bahwa modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran nukut seperti junai, rial, dan rupiah. Yang kedua, yang dijadikan modal atau harta pokok dan ada ketika adat syirkah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda. Nah, syarat yang ketiga, sesuatu yang berkaitan dengan syarikat mufawadah, bahwa dalam mufawadah disyaratkan A. Modal pokok harta dalam syirkah mufawadah harus sama. B. Bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah. C. Bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan. Nah, syarat yang keempat, adapun syarat yang berhubungan dengan syirkah inan sama dengan syarat-syarat syirkah mufawadah. Menurut Malkiyah, syarat-syarat yang berhubungan dengan orang yang melakukan akad ialah berakal, balik, dan pintar. Syafi'iyah berpendapat bahwa syirkah yang sah hukumnya hanyalah syirkah inan, sedangkan syirkah lainnya batal. Mudarabah atau kirat adalah memberikan modal dari seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, sedangkan keuntungan untuk keduanya menurut perdamaian atau perjanjian antara keduanya sewaktu akad, dibagi dua atau dibagi tiga seumpamanya. Mudarabah juga didefinisikan sebagai akad kerjasama antara dua pihak, yaitu pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang disepakati pengelola dalam kontrak. Apabila kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal selama itu bukan akibat dari kelalaian pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola bertanggung jawab mengatasinya. Nah, dasar hukum mudarabah. Mudarabah mempunyai landasan dari Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Mudarabah hukumnya adalah mubah atau boleh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan maka bertabaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Jenis-jenis mudarabah. Secara garis besar, mudarabah dibagi menjadi dua, yaitu mudarabah mutallaqah dan mudarabah muqayyadah. Mudarabah mutallaqah adalah bentuk kerjasama antara syahibul mal dan mudarib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fikih, ulama salaf as-sahih seringkali dicontohkan dengan ungkapan if al-masyitah, lakukanlah sesukamu, dan syahibul mal ke mudarib yang memberi kekuasaan sangat besar. Penerapan mudarabah mutallaqah dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis himpunan dana, yaitu tabungan mudarabah dan deposito mudarabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam penggunaan dana yang dihimpun. Adapun ketentuan umum diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dalam penyimpanan dana. Yang kedua, tabungan mudarabah, bank dapat memberikan buku tabungan atau sertifikat sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Yang ketiga, tabungan mudarabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo di bawah minimum atau status dorman. Dalam akad mudarabah mutallaqah, pengelola modal diberi keleluasan dalam mengelola dan menjalankan modal. Keleluasan menentukan jenis usaha termasuk lokasi dan tujuan usaha. Pemilik modal tidak menentukan jenis usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal. Yang kedua, ada mudarabah muqayyadah. Mudarabah muqayyadah adalah akad mudarabah di mana bank diminta oleh nasabah untuk menyalurkan dana pada proyek atau nasabah tertentu. Untuk tugas ini, pihak BMT dapat memperoleh free atau porsi keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari penyaluran dana ini dibagi antara nasabah dan sebagai sohibul mal dan pelaksana proyek mudarib. Dalam akad mudarabah muqayyadah, pemilik modal sudah menentukan usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal. Oleh karena itu, dia harus menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik modal saat akad. Jenis usaha, lokasi, jangka waktu, dan tujuan usaha harus sesuai dengan kesepakatan dan apa yang telah ditentukan oleh pemilik modal. Ketentuan-ketentuan dalam akad mudarabah. Ada beberapa ketentuan yang harus dimengerti dan dipatuhi oleh masing-masing pihak yang melaksanakan akad mudarabah. Yang pertama, pada akad mudarabah mutallaqah, pengelola modal tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari ketentuan syara. Yang kedua, pada akad mudarabah muqayyadah, pengelola modal dalam pengelolaan
modal tidak diperbolehkan menjalankan modal di luar usaha yang telah ditentukan bersama dalam pemilik modal. Yang ketiga, bagi pengelola modal tidak diperbolehkan mengambil atau berhutang dengan menggunakan uang modal untuk keperluan lain tanpa seizin pemilik modal. Yang keempat, bagi pengelola modal tidak diperbolehkan untuk membeli komoditi atau barang yang harganya lebih tinggi dari modal yang telah disediakan. Yang kelima, bagi pengelola modal tidak diperbolehkan mengalihkan modal kepada orang lain dengan akad mudharabah atau dengan kata lain mengoper modal dan untuk akad mudharabah. Yang keenam, bagi pengelola modal tidak diperbolehkan mencampur modal dengan harta miliknya. Yang ketujuh, pengelola modal hendaknya melaksanakan usaha sebagaimana mestinya. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator.